Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi. Sebelumnya kita membahas tentang keterangan la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Tidak ada keterasingan bagi orang yang mulia. Orang yang mulia di sini orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wala watana lil jahili, dan tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasannya. Qila man kana bit ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Man kana bit ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Barang siapa yang dengan taat kepada Allah, barang siapa yang dengan taat kepada Allah dia dekat, kana bainan nasi ghariban, maka dia di antara manusia adalah asing. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu kalau melakukan ketaatan kepada Allah, dekat dengan Allah, maka orang lain yang memandang orang tersebut seakan-akan orang tersebut asing. Contohnya misalnya pada saat pagi-pagi misalnya jam 8 waktunya orang kerja, kemudian ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat duha. Itu sebagian orang akan merasa bahwa orang tersebut adalah asing. Oh, ini waktunya kerja kok dia tambah sholat. Atau misalnya waktunya orang makan dia puasa. Ini kan asing. Seperti itu asing. Dan bahkan orang yang melakukan ketaatan itu amal soleh. Amal-amal soleh itu sama dengan ketaatan. Dan bahkan ketika orang itu melakukan amal soleh, dia itu ketika berkumpul dengan manusia, maka dia merasa hatinya gelisah. Kenapa? Karena dia merasakan ada ketenangan ketika dekat dengan Allah. Tapi ketika dekat dengan manusia, dia merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Itu orang ketika melakukan ketaatan, maka dia itu seakan-akan asing bagi sebagian orang ketika dipandang oleh orang lain tersebut. Di sini akan saya sedikit jelaskan tentang manfaat orang melakukan amal-amal soleh dan buah-buah apa saja yang bisa didapatkan dari orang-orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu sama dengan ketaatan. Saya kutip dari kitab Al-Manhajus Sawi fi Syarhi Usul Thariqas Sadah Ali Ba'alawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Di sini dijelaskan ada beberapa buah bagi orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh, paham ya amal soleh ya? Ketaatan, yang baik-baik itu kebaikan, amal soleh, ketaatan sama saja. Ada beberapa buah yang bisa dipetik, yang bisa dirasakan bagi orang yang melakukan amal-amal soleh. Yang pertama, mahabbatullahi ta'ala lil abdi. Dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, sudah otomatis dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 96 disebutkan, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan kepada mereka satu kecintaan. Jadi otomatis orang kalau melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, dia akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sebuah hadis disebutkan, hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6502 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala qala. Apa namanya ini? Namanya apa? Hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Itu namanya hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi bukan Al-Qur'an? Ya karena memang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri dari hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan hambanya, yaitu ketika hambanya melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidak henti-hentinya seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi yang bisa membedakan antara satu orang dengan orang lain itu bukan ibadah wajib, tapi ibadah sunnah. Kenapa ibadah sunnah? Karena kalau ibadah wajib ini kan kita melakukannya seakan-akan karena itu sebuah kewajiban dan seakan-akan terpaksa. Beda dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah hanya akan dilakukan bagi orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang benar-benar dia ini mengenal Allah. Dia mencintai Allah. Kalau tidak mencintai Allah dan tidak mengenal Allah, tidak mungkin dia melakukan ibadah sunnah. Dengan alasan tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Jadi derajat makom seseorang berbeda antara satu dengan yang lain bukan disebabkan karena ibadah wajibnya, tapi karena ibadah sunnahnya. Tapi ibadah wajib juga tetap dilakukan. Tapi kita semua ini insya Allah ibadah wajib semuanya dilakukan. Yang membedakan bukan ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya. Makanya di sini Allah berfirman, orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintai orang tersebut. Ketika Allah sudah mencintai, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah. Jadi yang didengar itu semuanya itu baik. Kenapa? Karena dia sudah dekat dengan Allah sehingga yang didengarkan itu, yang masuk itu yang baik-baik saja. Bukan berarti pendengaran Allah ada di pendengarannya seakan-akan bersatu dengan makhluk, bukan. Tapi maksudnya yang didengarkan itu adalah hal-hal yang baik semuanya yang masuk ke telinganya itu. Karena dia sudah sangat dicintai oleh Allah. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan juga penglihatannya itu juga penglihatan Allah. Artinya penglihatannya ini penglihatan yang tajam, penglihatan yang baik. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan tangannya ini juga tangannya Allah. Tapi Allah tidak punya tangan. Artinya ketika dia memukul atau apapun kekuatannya dari Allah. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan itu juga kakinya Allah. Artinya Allah yang menggerakkan. Jadi segala aktivitasnya itu semua bersambung kepada Allah, sehingga apapun yang dilakukan itu adalah hal-hal yang baik. Itu ketika orang sudah dicintai oleh Allah sebab melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi setelah melakukan ibadah wajib. Beda ketika ibadah wajibnya ditinggalkan, tapi ibadah sunnahnya, rajinnya, Masya Allah, itu bukan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Justru tanda-tanda orang yang menuruti hawa nafsunya, dia bermalas-malasan ketika melakukan kewajiban, tapi dia bersemangat ketika melakukan ibadah-ibadah sunnah.
Itu tanda-tanda orang menuruti yang hawa nafsunya. Contohnya misalnya, cari ilmu hukumnya apa? Wajib. Sholat tahajud sunnah. Sholat duha sunnah. Baca Quran sunnah. Tapi giliran baca Quran semangatnya luar biasa. Giliran cari ilmu malas-malesan. Oh, berarti itu dia sedang menuruti hawa nafsunya. Karena bagaimanapun yang perlu untuk didahulukan adalah perkara yang wajib daripada yang sunnah. Tapi ketika ada dua perkara sunnah yang kita ini bingung untuk mendahulukan mana yang harus didahulukan, sama-sama sunnahnya, di sini kita harus merujuk kepada yang diajarkan oleh para ulama, bahwa ketika ada dua perkara sunnah kemudian kita ini bingung untuk melakukan mana yang harus didahulukan, yang harus didahulukan itu adalah yang kita merasa berat. Yang kita merasa berat. Kenapa? Karena sesuatu yang kita merasa berat itu berarti disertai dengan nafsu, ada godaan nafsu. Berarti ini yang ada godaan nafsu ini berarti yang benar. Misalnya, saya mau melakukan ini apa ini? Oh, saya pilih ini saja. Berarti pilih satunya aja yang kita ngerasa berat, karena di situ yang benar. Jangan pilih yang ringan. Pilih yang berat menurut hati kita sendiri. Maka kita akan selamat. Jadi yang pertama, orang itu ketika melakukan amal soleh atau melakukan ketaatan, maka pasti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Man ahabbahullahu wa arada bi khairan yassarahu li fi'lil khairi sya'a am aba." Barang siapa yang dicintai oleh Allah dan Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka tandanya yassarahu li fi'lil khairi sya'a am aba. Maka Allah akan memudahkan baginya untuk melakukan kebaikan, mau atau tidak mau. Itu tanda Allah mencintai hambanya dan pengen agar hambanya diliputi dengan kebaikan. Dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Padahal ya, orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, sibuk kayaknya sibuk, tapi tetap bisa hadir, tetap bisa melakukan hal-hal yang baik. Itu berarti dia dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang itu dibenci sama Allah, wa man abghadahullah wa arada bihi syarran yassarahu li fi'li syarri sya'a am aba. Dan barang siapa dibenci oleh Allah dan Allah menginginkan kepadanya keburukan, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melakukan keburukan, mau atau tidak mau. Kadang ada orang mau punya niatan misalnya melihat acara konser di alun-alun misalnya. Tapi kalau orang tersebut ini dicintai sama Allah, pasti tidak bakal bisa. Di tengah-tengah jalan ketemu sama temannya, emang kemana? Saya mau lihat konser di alun-alun, ada artis dari Jakarta misalnya. Gimana kalau ikut saya aja? Mau kemana? Di sana ada pengajian. Akhirnya hatinya berubah. Padahal sudah punya niatan untuk melakukan hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang tidak baik. Itu tanda apa? Tanda Allah cinta kepada dia. Sudah berusaha untuk melakukan keburukan, sudah sekuat tenaga, sudah di planning, sudah direncanakan, tidak jadi. Kebalikannya, orang sudah mau melakukan kebaikan, tapi tidak jadi. Mau berangkat, mau menghadiri pengajian atau majelis ilmu, ada saja. Padahal waktunya juga kosong, waktunya juga longgar, tapi tidak bisa. Kita perlu waspada. Jangan-jangan kita sedang dibenci oleh Allah. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang itu kalau dicintai oleh Allah dan Allah ingin menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memudahkan melakukan kebaikan, mau atau tidak mau. Jadi seakan-akan refleks. Kita itu kayaknya, saya kok malas tidak mau hadir majelis ilmu misalnya, tapi tetap bisa hadir. Itu namanya orang dicintai sama Allah. Tapi kebalikannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pecinta itu mulia. Apalagi yang dicintai adalah Allah dan Rasulullah. Ada satu cerita pada masa dahulu, ada
seseorang yang masuk di Masjid Jami' Basrah. Namanya Abul Faraj Al-Hamdani. Yang bercerita ini namanya Abul Faraj Al-Hamdani. Abul Faraj Al-Hamdani ini melihat ada seorang pemuda yang masuk ke Masjid Basrah. Kemudian di masjid itu pemuda ini menulis sesuatu di kertas. Akhirnya ditanya sama Abul Faraj Al-Hamdani itu, "Kamu nulis apa di masjid ini?" Pemuda ini menjawab, "Aku menulis nama-nama pecinta di kota ini." Kemudian Abul Faraj berkata lagi, "Billahi ya fata, hal katabta ismi fil muhibbin?" Apakah engkau menulis namaku di antara deretan-deretan para pecinta? Pemuda itu menjawab, "La, tidak." Di sini pecinta bukan pecinta biasa, pecinta yang luar biasa, karena yang dicintai itu adalah Allah. Dia itu menulis siapa saja, ini si fulan, si fulanah, ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ditulis dalam satu kertas. Akhirnya berhubung Syekh Abul Faraj Al-Hamdani ini tidak termasuk dalam daftar para pecinta itu, beliau menangis. Padahal cuma seperti itu, tidak masuk. Itu pun yang nulis anak muda. Dia menangis. Akhirnya anak muda ini bertanya kepada Syekh, "Mala katabki, kenapa engkau menangis?" "Wahai Syekh Abul Faraj Al-Hamdani, saya menangis karena engkau tidak menulis namaku di antara deretan orang-orang para pecinta." Akhirnya pada malam itu, ketika malam sudah larut, tiba-tiba beliau Syekh Abul Faraj Al-Hamdani ini mendengar suara tanpa rupa, "Ya Abul Faraj, qad ghafartu laka biqaulika uktub ismi fi man yuhibbul muhibbin." Aku telah mengampuni dosa-dosamu sebab ucapanmu, tulislah namaku di antara deretan para pecinta. Orang-orang dulu itu seperti itu. Hanya karena tidak ditulis sama seorang pemuda saja di deretan para pecinta, dia sudah menyesal. Apalagi yang dihadapi itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cerita yang lain, ada seorang wali perempuan yang terkenal yang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini pernah suatu malam ada sarik. Sarik apa sarik? Sarik itu apa? Pencuri, maling masuk ke rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah dan mau mencuri hartanya, wa akhadal mata, harta bendanya. Falamma arada ayyakhruja lam yaji alal bab. Tapi pencuri ini ketika mau keluar dari rumahnya tidak nemu pintu. Bingung dia. Ketika mau keluar rumahnya dia tidak nemu pintu. Akhirnya barangnya ditaruh. Setelah ditaruh, mau keluar, nemu pintu. Akhirnya diambil lagi barangnya itu. Mau keluar lagi, tidak nemu pintu lagi, tidak ada pintunya untuk keluar itu. Begitu seterusnya sampai ini capek, pencuri ini. Hatta kharaja minal bait khaiban, sehingga pencuri ini keluar dari rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah dalam keadaan rugi, tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba di luar rumah dia mendengar suara tanpa rupa. In kanat Rabi'atun naimah fa mahbubuha la ta'khudhu sinatu wala naum. Jika Rabi'ah tidur, maka yang dicintai Rabi'ah la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak bisa ngantuk dan tidak bisa tidur. Itu kalau orang sudah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu sudah yang menjaga. Apapun itu diselamatkan oleh Allah. Ini Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau kita insya Allah udah bisa. Yang pertama itu buah dari orang melakukan ketaatan atau amal soleh, dia dicintai oleh Allah. Yang kedua, mahabbatul mu'minin lahu, dicintai oleh orang-orang mukmin. Artinya dicintai sesama. Kok bisa ketika orang melakukan amal soleh kemudian dicintai oleh sesamanya, dicintai oleh orang lain? Karena ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk mencintainya juga.
Jadi tidak ada ceritanya orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan amal soleh, kemudian dibenci sama orang lain. Kalaupun dibenci sama orang lain, lambat laun pasti dia akan berubah, berbalik 180 derajat, dia pasti akan mencintai kita. Kita tidak perlu khawatir kita dibenci sebab kita melakukan hal-hal yang baik, sebab kita melakukan amal-amal soleh, sebab kita melakukan ketaatan. Karena nanti ketika kita sudah dicintai oleh Allah, Allah akan menggerakkan makhluknya untuk mencintai kita. Ada namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau bercerita, suatu hari Abu Darda ini berkata kepada Maslamah bin Mukhallad di dalam sebuah suratnya. Orang-orang dulu tuh masih nulis surat. Kalau sekarang kan enggak ada kayaknya ya nulis surat ya. Sudah bukan zamannya. Ini yang bercerita ini Abdurrahman bin Abi Layla. Dia bercerita pernah suatu hari Abu Darda kirim surat kepada namanya Maslamah bin Mukhallad. Isi suratnya apa? Bukan urusan cinta, bukan urusan bisnis. Ini isi suratnya sangat luar biasa. Salamun alaik amma ba'du. Fa innal abda idza amila bi ta'atillah ahabbahullah. Sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan ketaatan kepada Allah, ahabbahullah, maka Allah akan mencintainya. Fa idza ahabbahullah habbabahu ila ibadihi. Dan jika Allah sudah mencintainya, maka Allah akan mencintakan orang lain kepada dirinya. Artinya Allah akan membukakan dan menggerakkan hati orang lain untuk mencintainya. Kebalikannya, wa innal abda idza amila bi ma'siyatillah abghadahullah. Dan seorang hamba ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan membencinya. Fa idza abghadahullah baghadahu ila ibadihi. Dan ketika Allah sudah membencinya, maka Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk membenci kepada dirinya. Jadi secara otomatis, misalnya contoh ya, ada Habib Umar misalnya, datang ke Indonesia. Kemudian yang datang banyaknya, sampai jutaan. Melebihi banyaknya orang yang hadir acara konser, musik dangdut. Atau musik yang artis dari luar negeri. Kok bisa? Ya itu kuncinya. Orang itu kalau sudah dicintai sama Allah, maka Allah yang akan menggerakkan hati orang lain untuk mencintai dirinya. Otomatis itu. Jadi kita itu tidak perlu woro-woro, tidak perlu memperkenalkan diri. Sudah otomatis seperti itu. Seakan-akan hati itu bisa berbicara dengan hati-hati yang lain. Karena hati punya bahasa sendiri. Tidak seperti lisan yang kata-katanya sangat terbatas. Hati itu punya bahasa sendiri. Kadang kan kita ini ketemu sama seseorang yang tidak pernah kenal, yang tidak tahu namanya, baru pertama kali ketemu, tiba-tiba kita ngerasa saya suka sama orang ini. Suka dalam tanda kutip, bukan suka-suka cinta seperti itu. Saya kok nyaman dengan orang ini, padahal baru kenal. Ya, padahal baru kenal. Itu tandanya dia dicintai sama Allah. Sehingga orang lain pun tergerak untuk mencintai dirinya. Kadang sudah lama kenal, sudah bertahun-tahun. Yes. Kalau sama dia hidup, pusing. Tidak nyaman. Kalau perlu tidak usah ketemu itu. Ya itu tandanya dia dibenci sama Allah. Sehingga hati makhluknya pun tidak tergerak untuk mencintai orang tersebut. Kan pernah ya menemukan orang-orang seperti itu ya. Baru kenal, tapi kok kayaknya kerasa akrab, dilihat itu hatinya adem, tenang, sejuk itu. Padahal baru kenal, baru ketemu. Masya Allah orang seperti itu. Kalau misalkan ada laki-laki yang datang melamar, pertama kali pandangan pertama kok langsung hatinya itu kayak ada kejatuhan es batu ya. Berarti orang itu ada sesuatu yang istimewa di dalam hatinya. Itu yang kedua, buah dari melakukan ketaatan, buah dari melakukan amal soleh, dia akan dicintai oleh makhluk.
dicintai oleh sesama manusia. Seperti itu sudah sering saya menjumpai. Kadang ketemu satu Habib gitu, baru ketemu, tapi kok langsung jatuh hati, jatuh cinta. Itu kan berarti ada yang istimewa di hatinya, sehingga hatinya bisa berbicara dengan hatinya orang lain. Itu kalau kita mencintai kepada sesama, itu dengan cara melihat dengan pandangan mata. Beda ketika kita mencintai Rasulullah. Kita tidak perlu melihat, kita bisa mencintai. Makanya tidak tepat jika ada ungkapan datangnya cinta dari mata turun hati. Bagaimana dengan cinta kepada Rasulullah? Dari mana coba datangnya? Mata tidak pernah melihat. Kenapa bisa mencintai? Tidak lama. Itu keistimewaan cinta kepada Rasulullah. Yang berikutnya, buah dari melakukan amal soleh atau ketaatan atau kebaikan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abbas pamannya Nabi. Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau apa? Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan terdapat cahaya di dalam wajah. Makanya ada sebagian orang itu ketika kita melihat wajahnya ngerasa tenang. Seakan-akan ada cahaya yang meliputi wajahnya. Bukan glowing. Lain. Cahayanya glowing sama cahaya kebaikan yang ada di hati itu tidak sama. Kalau cahayanya glowing itu kena air bisa hilang gitu, luntur. Kena air hujan, kena air itu luntur semuanya. Kena keringat langsung sudah kelihatan wajah aslinya. Tapi kalau cahaya kebaikan itu menjadikan orang itu terpesona. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya kebaikan itu akan membekaskan cahaya di wajah. Wa nuran fil qalbi, dan akan menyisakan cahaya yang ada di dalam hati. Orang itu kalau melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, pasti hatinya bercahaya, tidak gelap. Jadi apa-apa itu tenang karena hatinya bercahaya. Coba seandainya kita di tengah-tengah hutan, pada waktu malam hari tidak ada cahaya sedikit pun, kita bisa tersesat, ya, bisa tersesat dan bahkan bisa mati. Lalu bagaimana jika yang gelap adalah hati? Justru lebih berbahaya. Wa quwwatan fil badani, dan akan meninggalkan kekuatan di dalam badan. Orang itu kalau semakin banyak melakukan kebaikan, badannya kuat, tidak loyo, tidak lemah. Itu kalau orang melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, maka akan kuat badannya. Wasa'atan fi rizki, jadi tidak perlu olahraga kayak apa namanya? Fitness. Yang biasanya olahraga angkat-angkat berat itu. Cukup dengan melakukan kebaikan, dia menjadi orang yang kuat. Kuat badannya, juga kuat menghadapi kenyataan. Wasa'atan fi rizki, dan rizkinya akan diluaskan oleh Allah kalau orang melakukan kebaikan. Dan kemudian wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah. Makhluk itu umum, bisa manusia, bisa jin, bisa hewan. Semua akan mencintai dirinya ketika orang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, atau melakukan ketaatan. Sebaliknya, wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi, dan sesungguhnya keburukan itu akan membekas hitam di wajahnya.
Kadang kita melihat ada orang wajahnya putih, tapi kok kita mudah bosen ngelihat orang kayak gitu. Kok kayaknya tidak nyaman, kayak tidak enak itu ngelihat wajahnya. Padahal orangnya cakep, glowing, terus, tapi kok tidak nyaman ngelihat wajahnya. Ada aura yang lain, sehingga kita menjadikan kita tidak nyaman. Ya, berarti dia ini orang yang memang suka melakukan keburukan. Tapi kadang sebaliknya, ada orang itu wajahnya biasa, ya di bawah standar, bukan pas-pasan, di bawah standar. Tapi ngelihat wajahnya itu, hati itu kayak ada salju itu. Berarti dia itu kebaikannya banyak yang dilakukan, sehingga kita ngerasa nyaman dengan memandang wajahnya. Makanya kalau kita punya masalah, punya problem, kita datang kepada orang soleh. Minimal jika seandainya masalahnya tidak terselesaikan, maka hatinya akan menjadi tenang sebab memandang wajah orang soleh. Wa dzulmatan fil qalbi, dan akan menyisakan kegelapan di dalam hati bagi orang yang melakukan keburukan. Wawahanan fil badani, dan badannya akan terasa lemah, tidak bertenaga, tidak kuat. Wa naqsan fil rizki, ini kebalikannya dari yang sebelumnya itu. Rizkinya akan berkurang bagi orang yang melakukan keburukan. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan akan dibenci di hatinya makhluk-makhluk Allah. Paham ya? Yang berikutnya, buah dari melakukan amal soleh, buah dari melakukan kebaikan, Allah akan menjadikannya menjalani hidup yang baik, hidup yang enak. Al-hayatut thayyibah, hidup yang baik. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan menjadikan hidupnya hidup yang enak. Jadi kunci hidup enak itu beramal soleh. Kunci hidup enak itu melakukan ketaatan. Kunci hidup enak itu melakukan kebaikan. Jadi orang itu kalau melakukan kebaikan, hidupnya dijamin enak. Semuanya serba enak. Berkah semuanya. Hartanya berkah, umurnya berkah, keluarganya berkah, rezekinya berkah, jodohnya berkah, semuanya berkah. Kalau dia melakukan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, buah dari melakukan amal soleh atau melakukan kebaikan atau melakukan ketaatan, dukhulul jannah, yaitu kita dimasukkan surga. Dalilnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surga yang di bawahnya terdapat sungai yang mengalir. Di surga itu dilihat dari gambarannya saja sangat indah, tapi di sana yang sesungguhnya lebih indah, lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi seandainya kita buat rumah itu ya, di atasnya sungai, kemudian di ininya ada air yang mengalir, indah. Di surga seperti itu. Tapi kenyataannya yang sesungguhnya di sana pasti lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena surga itu sifatnya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit oleh hati manusia, tidak pernah. Jadi surga itu sesuatu yang surprise,
Kita sendiri tidak tahu sesungguhnya kayak apa. Cuma itu gambaran sederhananya saja. Semua orang Islam itu akan masuk surga. Hanya saja fasilitas yang didapat di dalam surga itu berbeda-beda. Kuncinya yaitu amal soleh. Semakin orang memperbanyak amal soleh, maka fasilitas yang ada di dalam surga semakin banyak. Jadi misalnya di sini semuanya masuk surga, misalnya, tapi amal solehnya beda-beda. Kalau yang ini sekian persen, ini sekian persen. Bisa jadi sama-sama di surga, tapi fasilitasnya tidak sama. Ada surga kelas ekonomi, ada surga kelas VIP, ada surga kelas VVIP. Itu yang membedakan apa? Amal soleh. Jadi misalnya ada orang kafir, kemudian menjelang akhir hayatnya dia masuk Islam, dia pasti masuk surga, tapi fasilitasnya tidak sama seperti orang yang banyak melakukan amal soleh. Kalau masuk surganya pasti masuk surga. Semua orang Islam pasti masuk surga. Cuma kita jangan berpangku tangan. Oh, saya kan sudah Islam, pasti masuk surga. Ya, masuk surganya kapan? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau bisa lebih awal kan enak gitu. Terus kemudian yang perlu kita yakini bahwa amal kita tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Rahmat Allah, rahmat kasih sayang Allah. Jadi kita beramal itu sebuah kewajiban. Tapi bersandar kepada amal itu yang tidak boleh. Beramal itu sebuah kewajiban. Tapi bersandar bahwa kita yakin amal kita bisa memasukkan ke dalam surga, itu yang tidak boleh. Kita tetap beramal, kita tetap melakukan kebaikan, kita tetap melakukan ketaatan, tapi bersandar kepada ketaatan tersebut, itu yang tidak boleh. Karena yang bisa memasukkan ke dalam surga itu murni dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nabi Muhammad pun itu juga amal-amalnya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi kita. Jadi amal kita itu tidak bisa membeli surga. Kenapa? Karena amal kita ini masih sering kali terjangkit penyakit. Masih tidak ikhlas, masih riya, masih merasa lebih baik daripada orang lain. Beramalnya karena niat ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, dan seterusnya. Sehingga menyebabkan kita ini sebenarnya tidak pantas untuk masuk surga. Jadi walaupun kita beramal sampai sebanyak apapun, itu tidak pantas bagi kita untuk mendapatkan surga kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya dulu ada cerita, ini sebagai penutup, kayaknya ada yang telepon di situ. Ada seorang yang ahli ibadah di gunung, tidak ada yang ganggu. Sudah ratusan tahun beribadah. Sampai di situ tidak keluar dari situ. Sudah dikasih fasilitas sama Allah yang sangat lengkap. Di gunung itu ada mata air yang mengalir sehingga dia ketika haus minum dari mata air itu. Kemudian di situ ada buah delima yang setiap saat ini berbuah, tidak ada habisnya. Jadi ketika dia lapar, makan buah delima itu. Pada saat ahli ibadah ini mati, meninggal dunia, disuruh masuk surga sama Allah. Ayo kamu udkhulul jannata birahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Tapi orang ahli ibadah ini menjawab, bal bi amali, aku masuk surga karena amalku. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Ayo masuk surga karena rahmatku, bal bi amali, bahkan aku masuk surga karena amalku. Akhirnya setelah 3 kali ini disuruh nimbang, malaikat suruh nimbang amalnya yang ratusan tahun itu, ibadahnya yang ratusan tahun itu ditimbang dengan satu kenikmatan yang ada di mata. Suruh timbang. Ternyata lebih berat satu kenikmatan yang ada di matanya daripada amal-amalnya. Jadi amal kita itu sebenarnya tidak berkualitas kalau kita tidak bersandar kepada rahmat Allah. Tidak bisa masukkan ke dalam surga. Nabi pun juga seperti itu.
Kan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ma minkum ahadun yadkhulul jannata bi amalihi." Tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga dengan amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wala ana." Aku juga tidak bisa masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Jadi kita melakukan amal itu sebuah kewajiban, tapi bersandar kepada amal itu adalah sebuah larangan. Tidak boleh kita bersandar kepada amal, karena bagaimanapun amal kita ini masih banyak cacatnya, masih banyak celahnya. Itu beberapa buah atau manfaat bagi orang yang melakukan amal soleh, bagi orang yang melakukan kebaikan, bagi orang yang melakukan ketaatan. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau pengen tahu referensinya ada di kitab Al-Manhajus Sawi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.